Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman sekarang kita di kebun lagi, tapi ini di eh, yang baru kita bikin. Dan pada video kali ini teman-teman saya akan ulangi kembali video kemarin yang tentang cara mengatasi hewan beruk ya teman-teman, hewan yang sangat bahaya ketika menyerang tanaman kelapa sawit kita. Dan akhirnya seperti ini. Sekarang sudah alhamdulillah sudah tidak diganggu lagi teman-teman, dan tanaman kelapa sawitnya sudah mulai tumbuh jadi lebih besar dan ya tumbuh dengan normal seperti itu teman-teman, tanpa gangguan dari hewan beruk yang kemarin-kemarin itu sempat membuat tanaman ini cukup kerdil, dan sekarang sudah seperti ini teman. Jadi ini talinya sudah mulai lapuk ya ini teman-teman, karena warnanya sudah berubah jadi putih. Yang sebelumnya warna merah ini sudah berubah jadi putih. Jadi di sini teman-teman saya mau jelaskan bahwa ternyata cara hanya dengan menggunakan tali rapia seperti ini ternyata cukup sukses atau berhasil mengatasi dari gangguan hewan beruk ini. Karena kalau kita juga pernah kita gunakan itu jenis antisipasi hama seperti obat-obatan kimia seperti itu yang cukup bau, dan kita oleskan di sekitar tanaman ini agar tidak diganggu oleh hewan atau hama-hama pengganggu seperti itu, dan ternyata juga masih diganggu. Kalau teman-teman pernah pakai, yaitu jenis obat yang kita pakai itu adalah Rugal ya. Mungkin teman-teman petani yang lain tahu dengan jenis obat itu yang punya bau yang cukup menyengat seperti bau walang sangit gitu. Mungkin lebih bau lagi, dan juga tidak mampu mencegah tanaman kelapa sawit kita dari gangguan hama, khususnya hama beruk ini teman-teman. Dan ini juga alhamdulillah sudah tidak diganggu lagi. Jadi hanya dengan menggunakan tali rapia yang dengan ukuran mungkin sekitar 1 meteran seperti itu bisa untuk mencegah tanaman kelapa sawit kita dari gangguan hewan sejenis kera ini. Jadi untuk teman-teman yang pernah menanyakan tentang keefektifan atau bisa diandalkan atau tidak cara ini, dan kalau untuk di tempat saya ini teman-teman ternyata bisa diandalkan, karena buktinya sekarang tanaman kelapa sawitnya sudah tidak diganggu lagi dan sudah bisa tumbuh menjadi sebesar ini. Sebelumnya sangat susah sekali untuk tumbuh karena hewan ini selalu mengganggu di bagian pucuk ini teman-teman. Jadi dia akan mencabut di bagian pucuk muda ini. Apalagi kalau tanaman kelapa sawit yang kita tanam itu masih sangat muda atau masih berumur bulanan seperti itu, mungkin 8 bulan atau 7 bulan, itu kan belum ada duri yang keluar di pangkal batang seperti itu, sehingga lebih leluasa hewan ini mengganggu pucuk dari tanaman kelapa sawitnya. Jadi kalau sudah sebesar ini teman-teman juga masih bisa diganggu, tetapi tidak akan separah pada saat tanaman masih berukuran kecil atau masih sangat muda seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini ya, kalau mau ya tinggal diganti talinya, atau kalau di sini kami sudah tidak akan pakaikan tali itu lagi karena sudah besar, dan pelepah dari tanaman kelapa sawit ini sudah mulai mengeluarkan duri seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini kondisi tanaman kelapa sawit kita yang dulu pernah diganggu oleh hewan monyet, oleh hewan beruk ini maksud saya. Jadi sekarang sudah tidak lagi seperti itu teman-teman, dan sudah bisa tumbuh normal seperti tanaman sawit pada umumnya, sudah bisa berkembang tanpa gangguan hama yang sangat berbahaya ini. Nah, sekarang sudah seperti ini teman-teman, dan bahkan sudah ada yang dibuka talinya karena sudah besar seperti ini. Jadi ini kalau kita ikat akan terlalu kuncup, dan sepertinya ini sudah tidak perlu lagi diikat. Karena hewan buruk ini teman-teman kalau sudah
sawitnya sudah besar, sudah mulai berduri seperti itu, pelepahnya dia tidak akan mengganggu lagi. Berbeda dengan tanaman yang masih berukuran sangat muda seperti itu, dia akan rawan dan akan sangat bahaya ketika diganggu oleh hewan ini. Jadi seperti ini teman-teman, yang menanyakan tentang apakah cara ini bisa diandalkan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, itu saja videonya. Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan bicara saya. Dan saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.